Nah, mulai dari sini nih guys, penertiban tahap 2 kalian bisa lihat ya, video sebelah kiri itu masih PKL semua. Sekarang sebelah kanan sudah rata semua guys. Mulai dari sinilah penertiban tahap 2 dilakukan. Kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Sebelah kiri masih banyak bangunan, sebelah kanan semua rata, maupun yang tingkat-tingkat di atas itu sudah diratain semua guys. Halo guys, ketemu lagi di Ramsen Travel Channel. Apa kabar kalian semua? Ya, kita harap kalian semua baik-baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan melakukan motovlog trip ya guys, ke arah Jalan Raya Puncak. Sebenarnya sebelumnya video kita sudah pernah buat juga ke Puncak, tapi kali ini di Jalan Raya Puncak, khususnya di daerah Puncak Pas, terjadi penertiban PKL tahap 2. Nah, saat ini kita akan coba membandingkan kondisi pada saat penertiban PKL tahap 1 dan kondisi di saat penertiban PKL tahap 2. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Ya, kita akan lihat itu guys ya. Tapi seperti biasa di Jalan Raya Puncak ini kita akan mulai dari Gadok ya guys ya. Di Gadok ini sampai dengan nanti di tujuan kita di Puncak Pas, seperti itu. Oke, hari ini kita ke arah puncak di weekday ya guys ya. Kondisi saat ini memang kalau kita lihat memang lagi mendung, tapi tidak hujan ya guys. Jadi pencahayaannya memang kurang terang karena memang cuacanya mendung. Ya mungkin kalian yang pengen ke puncak di bulan September ini pengen tahu kan kondisinya seperti apa setelah penertiban PKL tahap 2 ini. Dan kemudian kita bisa lihat sepanjang Jalan Raya Puncak ini apakah ada perubahan dari video-video saya sebelumnya. Seperti itu. Nanti kita akan buat perbandingan sih. Kita akan compare dengan dua video, dari video yang awalnya setelah penertiban PKL tahap 1 dan juga setelah penertiban PKL tahap 2. Seperti itu. Ya, kita bisa lihat kondisinya saat ini jalannya masih lengang ya guys ya. Ya, semoga perjalanan ini lancar dan tidak hujan sampai ke tujuan kita di Puncak Pas. Ya, mungkin bagi kalian yang nanti weekend mau ke puncak, kondisi ini bisa menjadi referensi buat kalian juga untuk antisipasi kira-kira apa yang baru atau mungkin apa yang ada saat ini kondisinya di Jalan Raya Puncak, jadi referensi kalian juga nantinya. Saya tetap menggunakan motor ya guys ya, karena kalau motor tuh lebih gampang untuk mengantisipasi beberapa kemacetan di daerah puncak. Walaupun weekday biasanya ada aja sih jalur yang macet, jadi lebih nyaman kita menggunakan motor sih. Tapi kalau kalian pengen menggunakan mobil juga tidak ada masalah, mungkin agak lebih lama aja sebenarnya. Iya, sedikit cerita aja guys. Jadi penertiban PKL itu yang tahap 1 itu dilakukan di tanggal 24 Juni ya kemarin ya 2024, itu tahap satunya. Kemudian yang di tahap 2-nya itu dilakukan di bulan Agustus guys, akhir-akhir bulan Agustus. Nah, saat ini kita di bulan September ya guys ya, sekitar tanggal 10 kita ke arah puncak nih. Kita mau lihat nih dari setelah beberapa hari setelah penertiban PKL itu kira-kira kondisinya seperti apa. Nanti kita akan review bareng guys. Juga kalian kalau misalnya ingin komen atau ingin memberikan masukan apapun, silakan aja guys ya, di kolom komentar tinggal ditulis. Kalau menurut kita ya guys ya, penertiban di puncak ini sebenarnya ada sisi positifnya juga ya. Di lain sisi mungkin akan
memberikan suasana yang rapi ya sepanjang jalan raya ini. Tapi kan kalau kita lihat memang ya belum sampai semuanya ya, tapi akan menuju ke sana gitu. Ya kita dukung aja program pemerintah yang pastinya jangan sampai ya kalau yang korban dari penertiban itu ya kita harap pemerintah bisa memberikan solusi ya buat mereka ya, karena kan selama ini mereka dapat pendapatan dari usaha yang sekitar PKL itu. Saat ini jalannya masih lengang guys ya, jadi memang masih ramai tapi lancar gitu, jadi belum ada macet sama sekali ya. Kita berharap sampai di puncak pasnya pun tidak macet, jadi lebih lebih mempercepat waktu kita sampai ke atas aja. Sengaja kita video dari Gadok supaya kita bisa melihat kondisi jalan raya puncaknya saat ini seperti apa, jadi kita ada gambaran gitu kalau misalnya nanti kalian guys kalau mau ke puncak, oh sekarang kondisinya seperti ini, jadi ini bisa jadi patokan juga gitu. Ya terus ikuti videonya guys ya. Oke, yang baru bergabung di channel ini atau baru melihat video ini, silakan like dan subscribe ya, karena like dan subscribe kalian sangat membantu lancar dan majunya channel ini. Sebelah sini terang sih, sebelah sini terang. Nah, sekarang kita posisinya di daerah Megamendung guys ya. Ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan video awal ya guys ya, mungkin kalian bisa cek video admin di channel ini. Ini jalan Megamendung ini pasti macet, mau weekday mau weekend pasti macet. Ya untungnya sih kita naik kendaraan motor ya, tapi kalau untuk mobil kayaknya akan cukup makan waktu guys kalau kalian sampai ke daerah puncak. Tapi serius, setiap kita ke puncak pasti daerah ini pasti macet, di daerah Megamendung ini guys. Jalur ini selalu macet ya. Ya ada kemungkinan sih memang mungkin di depannya itu ada pertigaan untuk keluar masuk mobil ya, itu yang bikin macet. Nanti kita lihat aja nih apakah kendalanya sama, masalahnya sama atau tidak. Kita tetap ikuti aja video ini guys. Tapi memang kalau diperhatikan Megamendung ini adalah jantung bisnisnya puncak ya guys ya, karena memang paling padat di daerah sini sih, mulai dari angkutan umum, kendaraan paling padat di sini sih kalau kita lihat ya. Ya mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau naik mobil berapa lama nyampe? Sepanjang jalan Megamendung ini kalau dilihat memang tidak terlalu banyak perubahan ya. Ke sisi kanan kiri juga restorannya ataupun toko-tokonya juga masih sama seperti yang dulu ya guys ya, belum terlalu banyak perubahan.
kalau secara pribadi sih, kalau admin ya berpendapat ya, lebih enak naik motor sih guys. Tapi memang kalau untuk keluarga lebih enak naik mobil ya. Tapi kalau untuk misalnya kalian pengen buru-buru, kalau ke daerah puncak sih lebih, kalau pengen cepat ya enakan sih naik motor. Cuma ya begitu, kalau kita naik motor kan ya Ya, tidak sesantai kita naik mobil ya, seperti itu. Ya, tapi kalau kita naik mobil juga ya paling ya masalahnya seperti ini, kita kena macet aja. Jadi kalau daerah puncak itu mau weekend mau weekday hampir sama sih, tapi memang parahan weekend sih memang karena ada jalur buka tutup ya di atas. Tapi kalian bisa lihat sendiri di weekday pun daerah ini memang tetap macet juga. Nanti kita lihat nih macetnya, masalahnya masih sama atau tidak di depan ini. Iya benar guys. Jadi ini masalahnya adalah di angkot yang putar balik dan keluar masuk mobil. Nah kalau dilihat di jalan ini sudah plong ya, kita jalan ke depan tidak macet lagi. Berarti memang macetnya itu karena keluar masuk mobil guys di daerah Megabendung. Nah ini sekarang kita lanjut terus ke atas guys ya. Oh iya, yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like ya guys ya video ini, karena subscribe dan like kalian membantu berkembangnya channel ini. Oh iya, sekedar info aja, kalau kita lihat ya di sebelah kanan itu ada beberapa wahana atau wisata baru guys ya. Untuk saat ini kita akan belum review dulu ke situ. Nanti kalau memang waktunya mungkin kita akan review sih untuk wisata-wisata baru yang ada di Puncak. videonya udah pas kan tuh.
jalannya masih lancar guys ya, masih lancar jaya ya. Belum terlalu banyak macet. Terakhir tadi Megamendung. Sekarang kita posisinya ada di Pasar Cisarua nih guys. Nah biasanya jalan di sini macet, tapi untuk hari ini kalau kita lihat tidak terlalu macet ya guys ya. Mungkin karena weekday juga ya, jadi tidak terlalu macet. Tapi kalau di weekend atau mungkin sore ya, ini karena ini siang hari, jadi mungkin tidak terlalu macet. Sore macet banget di sini guys. Iya, biasanya macet pas sore. Kayaknya itu tadi itu ada pertigaan itu. Masjid Cisarua ya, dekat Pasar Cisarua. Nah ini kayaknya macetnya ini karena keluar masuk mobil ya, pas di dekat jalur masuk ke arah pasar, di atasnya itu guys. Sebelah ini adalah Royal Safari Garden. Ya kan, jadi kita bisa lihat ini jalur keluar masuk mobil dari sebelah sisi kiri dan sisi kanan, jadi menyebabkan kemacetan di daerah sekitar Pasar Cisarua. Kita bisa lihat arus turunnya, dari arah turun puncak macet karena jalur keluar masuk di dekat Pasar Cisarua itu. Tapi tadi kita mau arah naik ke atas nggak terlalu macet ya guys ya, jadi arah turunnya aja kayaknya. Kita lanjut terus ya guys ya, kita lanjut terus ke arah puncak pas. Kalau kita lihat juga di daerah Jalan Raya Puncak ini, kalau lihat kanan kirinya banyak pembangunan gedung-gedung baru guys. Kemungkinan itu antara hotel, kalau enggak seperti wahana wisata gitu. Jadi cukup masif ya pembangunan di daerah Jalan Raya Puncak ini. Ya semoga pembangunan di pembenahan di daerah puncak ini memberikan dampak positif lah bagi warga sekitar, juga mendapat pendapatan lah bagi warga sekitar. Jadi ada dampak positifnya lah, jadi menambah lowongan pekerjaan bagi warga-warga sekitar puncak ini guys. Oh iya, kalau misalnya kalian ada masukan atau mungkin ya tempat referensi yang bagus di daerah puncak atau sekitarnya, bisa info ke kita guys. Mungkin kita bisa bantu untuk melihat dan review ya kondisinya seperti apa.
kan? Aman-aman.
Kita sudah mulai mendekati daerah Gunung Mas guys ya. Kita sudah sampai di dekat rest area puncak guys ya. Nanti kita akan mulai dari situ untuk membandingkan perubahan di perubahan di penertiban tahap 1 dan di penertiban tahap 2. Nanti kita akan buat 2 video guys. Kita akan buat 2 video untuk membandingkan kondisinya saat ini. Seperti ini ya guys ya. Videonya kita akan lihat ya. Di sebelah kanan adalah kondisi saat ini setelah penerapan PKL tahap 2. Kita bisa lihat di sepanjang marka jalan itu dibuat marka jalan kuning ya, marka jalan yang zigzag ya, yang kuning zigzag ini sebenarnya larangan untuk parkir untuk kendaraan bermotor dan mobil. Jadi kalian jangan parkir di sini. Dan kita bisa lihat pot-pot bunga ya, menghiasi bekas tempat-tempat PKL yang telah ditertibkan di tahap 1. Jadi sudah diisi pot-pot bunga nih guys. Kalian bisa lihat ya sebelah kanan ya, sebelah kirinya nggak ada, di sebelah kanannya ada pot-pot bunganya. Kita naik lagi ke atas. Jadi sepanjang pinggir jalan ini ada marka kuning zigzag ya, itu untuk larangan bagi siapapun yang parkir di situ. Nah, kita bisa lihat pot-pot bunga ya guys ya, sudah menghiasi tempat-tempat yang telah digusur di tahap 1. Jadi sudah rapi guys ya. Kita lihat lagi ke atas ya. Nah, itu kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ya guys ya. Itu semua diisi pot-pot bunga berwarna kuning guys. Kalian bisa lihat di sebelah kiri tahap 1 nggak ada, di tahap 2 ada. Udah rapi guys ya. Kita bisa lihat. Nah, orang-orang di sini banyak yang mengambil gambar untuk lembah-lembah di puncak. Jadi sudah dirapihkan dan sudah dihias dengan marka kuning zigzag ini juga. Kita ikutin terus ya videonya guys. Kita lihat perubahannya. Di sepanjang jalan ini sudah dibuat marka garis kuning zigzag ya guys. Padahal sudah dibuat marka garis kuning tapi masih ada aja yang markir ya guys. Aduh, memang. Jadi kalau kalian ke puncak, jangan parkir di garis kuning itu adalah larangan gitu. Jadi bukan untuk parkir ya, untuk larangan bagi siapapun yang parkir kendaraan di garis kuning itu. Sampai di sini masih sama kondisinya, cuma marka jalan yang ditambah. Kita lanjut terus. Karena memang kalau dilihat di berita, penertiban tahap 2 itu dimulai dari sesudah Masjid At-Ta'awun. Tapi ini kita lihat juga perbandingannya setelah tahap 2 itu apa sih yang udah dibenahi pada saat penertiban tahap 1 sudah selesai. Seperti itu guys. Sekedar info aja, pengambilan video ini di waktu yang berbeda guys ya. Jadi memang kita akan bisa melihat perbedaannya secara signifikan dan jaraknya cukup jauh. Kita lihat. Kita fokus sekarang di samping kiri dulu guys ya, samping kiri dulu, nanti kanan kita akan putar balik lagi nanti untuk review yang sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat ya, yang di sini kalian bisa lihat di video kanan dan video kiri, kondisinya sudah ditaruh pot bunga ya, masih sama ya, pot bunga ditambah, yang lain belum ada, pot bunganya ditambah ya untuk di daerah ini. Kita lihat terus ke atas, masih sama bentuknya. Sebelumnya nggak ditutup seng, sekarang ditutup seng guys. Perubahannya seperti itu. Dan kantor pos polisinya masih sama, tidak ada perubahan.
Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kalau yang ini kita bisa lihat pot bunga di sepanjang bekas penteripan tahap 1 sudah diletakkan ya guys, sudah dibuat di situ. Terus ditambahkan juga pagar ya guys, pagar pembatas. Sebelumnya kalau lihat di kamera sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan sudah ada pagar pembatasnya. Cukup panjang ya guys, sebelumnya nggak ada, sekarang udah ada. Oke, ditambah juga pot-pot bunga juga ya, sama ya guys, jadi untuk mempercantik wilayah itu. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi kalau dilihat setelah penertiban ini dibuat rapi dan masyarakat yang ingin foto-foto di kebun teh, melihat pemandangan, sekarang udah plong, sudah tidak ada menghalangi lagi. Kalian lihat guys, di sebelah kiri ini pot bunga kan, sebelah kanan, video kanan pot bunga udah ditanam, sebelah kiri belum ada, bekas reruntuhan sudah dibersihkan semua ya, yang bekas tahap 1. Nah, untuk yang di tikungan ini nggak terlalu banyak perubahan guys ya, karena memang dari dulu memang tidak terlalu banyak pedagang kaki lima di sini. Kita akan terus lanjut terus ke atas guys. Ini sih kalau saran admin, jalan ini kalau bisa pemerintah Kabupaten Bogor bisa diluruskan lagi ya, karena banyak lubang-lubang gitu, jalan yang berdurur agak mengganggu juga sih kalau misalnya kita lewat sini. Ya ini saran aja, masukan aja pemerintah Kabupaten Bogor agar jalannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, kita bisa lihat guys, sebelah kiri itu guys ada pot bunga ya. Jadi semua yang ditertibkan itu di tahap 1 diberikan pot bunga, diganti dengan pot bunga. Pot bunganya banyak ya, kalau lihat dari bawah tadi banyak banget pot bunga diletakkan di situ guys. Jadi untuk mempercantik. Ini kita lihat di depan ataunya guys, semua pot bunga sudah diletakkan di sana, berjejer ya guys, udah rapi ya. Kalau sebelumnya kita lihat video sebelah kiri itu adalah bekas reruntuhan, sekarang udah rapi, semua isinya pot bunga berwarna kuning hitam ini guys. Sebelumnya reruntuhan sudah rapi, semua diganti pot bunga. Kita bisa lihat guys, pas tikungan juga sama, sudah diganti semua. Nah, kita bisa lihat ya guys ya, semua sudah dirapi, dibuat taman-taman pot-pot bunga seperti itu ya. Kita akan terus menuju puncak pas. Nah, kalau yang ini masih sama, tidak ada perubahan. Kalian bisa lihat bekas penerimaan tahap 1 diberikan pot bunga ya sepanjang jalan. Nah, mulai Nah, mulai dari sini nih guys, penerimaan tahap 2 kalian bisa lihat ya, video sebelah kiri itu masih PKL semua, sekarang sebelah kanan sudah rata semua guys. Mulai dari sinilah penerimaan tahap 2 dilakukan. Kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Sebelah kiri masih banyak bangunan, sebelah kanan semua rata, maupun yang tingkat-tingkat di atas itu sudah diratain semua guys. Jadi bukan di pinggir jalan aja, tapi yang tingkat yang di belakangnya pun diratakan semua, sudah rata dengan tanah guys.
Ini kita bisa lihat ya guys ya, sebelah kanan tuh masih ada bangunan, sudah rata juga sama. Nah ini guys, sebelah kiri kan kalian bisa lihat sendiri ya, di video sebelah kiri itu adalah PKL ya, warung-warung ya. Warung-warung. Sekarang kalian di sebelah kanan sudah rata guys, udah tinggal lahan kosong, udah rata semua, pelang-pelang semua udah dicabut semua, sudah bersih dan tidak ada bangunan sama sekali. Kalau kita lihat di video sebelah kanan guys, jadi sudah benar-benar diratakan oleh pemerintah kabupaten. Kalian bisa lihat sendiri guys. Nah kalian bisa lihat ini juga sama, itu benar-benar sudah rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa guys. Kalian bisa lihat perbandingannya di penerimaan PKL tahap 2 ini guys. Oke, kita melewati hotel, kita lihat lagi ke atas terus guys, terus ikuti video ini guys. Kita juga akan membuat perbandingan nanti setelah putar balik ya guys, untuk daerah yang di sebelah kanan kita. Kita akan bahas, kita saat ini fokus di sebelah kiri dulu guys. Dan bisa lihat di depan ya guys, ada bangunan sebelumnya adalah warung, sekarang sudah rata guys. Kalian bisa lihat ya, sudah rata dengan tanah. Nah di depan kita adalah warung stroberi itu guys, masih tetap berdiri, tidak ada perubahan ya guys ya. Tapi di sebelah kanannya sudah rata semua guys. Nanti kita akan bahas setelah putar balik guys. Jadi benar-benar sudah rata guys sebelah kiri itu guys. Warung-warung PKL sebelumnya itu ada, sekarang sudah rata semua dengan tanah. Oke, nah ini adalah perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur. Oke, kita akan putar balik guys ya, karena ini udah masuk ke daerah Cianjur guys. Kita akan putar balik. Jadi di daerah sini belum terdampak penertiban karena memang ini daerah Cianjur. Pas di tulisan Puncak Pas itu kita akan putar balik. Udah masuk Cianjur ini. Itu udah masuk Cianjur, bukan Bogor lagi. Oke, kita bisa lihat warpat yang sebelumnya ada sekarang udah ditutup seng, udah digusur semua guys ya, di video sebelah kanan. Kita lihat juga tuh di samping warpat sudah rata, sebelumnya ada warung, sekarang udah nggak ada, rata. Oke, kita lihat terus ke bawah guys ya. Jadi benar-benar warpat dan warung sekitarnya udah nggak ada lagi guys ya, sudah diratakan semua. Kita bisa lihat perbandingannya di video sebelah kiri dan kanan. Nah ini kalian bisa lihat guys, sebelah kiri itu banyak bangunan sebelumnya ya, warung-warung ya, sekarang udah rata semua, cuma diisi dengan pot bunga warna kuning, sudah dirapikan. Sampai ke warung stroberi, dulu kan banyak warung ya, sekarang udah nggak ada guys, sudah diratakan semua. Kalian bisa lihat sendiri ya, warung-warungnya, banyaknya warung di sebelah kiri itu ya, sekarang sudah tidak ada sama sekali. Yang tersisa hanya restoran stroberi ini guys. Kalian bisa lihat sekarang udah diganti dengan pot-pot bunga berwarna kuning. Nah, lokasi penertiban tahap 2 ini sudah diganti dengan pot-pot bunga guys. Kalian bisa lihat sendiri. Di sampingnya restoran ini pun sebelumnya ada bangunan, kalian bisa lihat sini sudah rata guys, sudah diratakan semua. Mungkin itu yang menyebabkan kemarin para pedagangnya itu agak komplain ya, terkait warung ini kenapa tidak ikut digusur. Tapi ya itu saya juga tidak bisa membahas itu, karena itu antara pemilik dengan pemerintah Kabupaten Bogornya ya guys ya. Kita lanjut lagi guys ya. Kita bisa
bisa lihat jalan sebelumnya, parkiran sebelumnya yang dibuka sekarang udah ditutup setelah penertiban tahap 2 itu ditutup guys. Nah kalian bisa lihat sendiri setelah parkiran itu kan lihat ada warung sebelumnya sekarang sudah rata guys, sudah rata dengan tanah. Sebelumnya banyak warung-warung, warung Indomie, warung macam-macam ya. Sekarang kalian lihat sudah rata dengan tanah guys. Lambat banget jalan. Udah dirapikan semua. Jadi sisi sebelah kiri yang kita setelah putar balik ini kalian bisa lihat paling banyak warung ya, sudah rata guys. Yang ini kalian bisa lihat sudah rata. Ya semoga kedepannya planningnya pemerintah Kabupaten Bogor bisa membuat sesuatu yang bisa mendongkrak ekonomi rakyat sekitar juga ya kan. Ya memang setelah dirapikan memang pemandangan atau view puncak lebih terlihat. Ini kalian bisa lihat guys, benar-benar rata ya guys ya. Bangunan tingkat yang tidak tingkat semua sudah diratakan dengan tanah guys. Sudah ditertibkan semua. Kalian bisa lihat guys. Ini sepanjang jalan ini kayaknya benar-benar sudah rapi ya guys ya. Kalau dilihat semua puing-puingnya sudah diangkat semua. Kita bisa lihat ya sebelum dan sesudahnya benar-benar kosong. Memang terlihat lebih rapi ya. Kalau sebelumnya banyak bangunan sekarang udah nggak ada lagi, lebih rapi. Ya semoga memang dampak dari ini juga memberikan dampak dari penertiban ini bisa memberikan hal yang positif ya guys ya. Kita bisa lihat guys yang ini guys, ini ada bangunan sekarang udah nggak ada lagi, udah kosong guys, udah ditertibkan. View Pegunungan Teh makin terlihat ya. Sebelumnya dihalangi bangunan, sekarang kita bisa lihat kebun tehnya tanpa dihalangi bangunan apapun. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin foto-foto di sekitar kebun teh sudah tidak terlalu ribet lagi karena bisa langsung terlihat ya. Sebelumnya dihalangi bangunan, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau dilihat cukup banyak ya warung-warung di sekitaran setelah Masjid At-Tawun dibandingin di bawah sebelum masjid ya. Lebih ramai di sini kayaknya warung-warung PKL itu. Kita menuju masjid ya guys. Bisa lihat, nah kita lihat sebelah kiri guys, ada bangunan bekas-bekas penertiban sekarang sudah rata ya, dan diberikan pot-pot bunga ya. Oke, kita akan fokus di sebelah kiri lagi guys. Setelah putar balik, kita lihat ya setelah Masjid At-Tawun ini kondisinya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Untuk yang di setelah Masjid At-Tawun ini, bekas bangunan yang penertiban tahap 1 sudah diberikan pot-pot bunga berwarna hitam kuning guys. Di sepanjang jalan kita bisa lihat ya, semua pot bunga itu berjejer ya, menghiasi jalan. Jadi ini seperti mempercantik jalan. Jadi sebelumnya itu tidak ada apa-apa, cuma reruntuhan. Sekarang udah rapi, reruntuhannya sudah dibersihkan semua. Kita lihat sebelah kiri. Sepanjang jalan ini isinya pot bunga berwarna hitam kuning sampai ke bawah ya guys. Kita bisa lihat puing-puing sudah dibersihkan semua, sudah dibuat seperti taman dan pot bunga seperti itulah guys. Jadi lebih rapi sih kalau dilihat saat ini ya, karena memang tidak ada lagi sebelumnya waktu penertiban tahap 1 banyak puing-puing. Sekarang puing-puing itu sudah bersih sama sekali, sudah dibersihkan.
Mungkin masih ada beberapa tadi di atas kita lihat di tahap 2 ada yang puing-puing, tapi itu kayaknya nggak akan lama lagi karena lebih cepat pasti akan dibersihkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, kita bisa lihat ya guys, kebun tehnya yang sebelumnya banyak bangun di tahap 1 itu banyak bangunan puing-puing, sekarang sudah rata, sudah diganti pot-pot bunga semua, sudah rapi semua guys. Puing-puingnya udah hilang, kita bisa lihat perbandingannya. Puing-puingnya sudah rapi semua, tidak ada lagi di situ guys sepanjang jalan ini. Oke, kita lanjut terus ke bawah guys sampai ke Gunung Mas. Jadi penertiban tahap 2 itu dimulai dari setelah Masjid At-Tawun naik sedikit ke atas guys. Mulai dari situ kalau dilihat tadi. Oke, kita bisa lihat ya sebelah kanan tuh ada pagar pembatas, sebelumnya tidak ada. Sebelumnya masih ada pelang-pelang iklan, sekarang udah gak ada. Nah, ini bekas reruntuhan sebelumnya ada, sekarang udah diangkut semua guys. Jadi bekas reruntuhan di tahap 1 di sepanjang jalur puncak ini sudah dibersihkan sama sekali guys. Diganti dengan pot-pot bunga ya. Bunganya sama semua kalau dilihat ya. Pot warna hitam. Seperti itulah. Jadi untuk merapikan atau bisa terlihat lebih indah lah dilihat. Jadi puing-puingnya semua sudah diangkat semua guys. Tapi tadi kita lihat memang di tempat-tempat yang sudah dirapikan itu untuk pencahayaannya mungkin belum maksimal ya guys ya. Mungkin kedepannya pemerintah bisa memberikan pencahayaan jadi lebih bagus lagi, apalagi kalau ditambah dengan tempat duduk untuk pengunjung. Saya rasa sih paling bisa memberikan suasana yang indah gitu, jadi bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau sekarang kan semua yang datang ke situ cuma berdiri aja ya guys ya di tempat setelah penertiban tahap 1 tahap 2 ini. Ya semoga kedepannya dibuatkan taman-taman khusus lah bagi yang ingin berwisata ke puncak. Jadi bisa duduk santai menikmati segarnya udara puncak. Kita turun terus guys ya ke arah Gunung Mas. Kita lihat perubahannya di sebelah kiri ya setelah putar balik. Nah, dari sini kita bisa lihat marka garis zigzag kuning ya. Sebenarnya ini kalau kita lihat aturannya ini memang maksudnya dilarang parkir, tapi kalau kita lihat di video sebelah kanan masih banyak orang yang parkir ya. Apa mungkin memang masih belum terlalu ketat kali ya? Karena yang saya tahu ini larangan dilarang parkir di garis itu. Apa mungkin masih beradaptasi dulu kali ya guys ya. Jadi kalau kalian ke puncak, garis kuning zigzag itu adalah dilarang parkir bagi kendaraan bermotor maupun mobil ya. Jadi bukan marka untuk parkir ya. Jadi biar kita nggak salah paham nanti ya. Jadi sepanjang jalan ini marka kuning zigzag ini dibuat ya, sudah dibuat. Jadi itu juga mempercantik jalan raya puncak ini juga guys.
Oke, eh, mungkin sampai di situ aja dulu review kita tentang Jalan Raya Puncak. Eh, Perbandingannya ya guys ya. Jadi kondisinya saat ini setelah pada saat penertiban tahap 1 dan penertiban tahap 2, kondisinya seperti apa, kita sudah bisa lihat tadi bahwa banyak perubahan-perubahan yang signifikan dan pastinya lebih baik. Semoga kedepannya Jalan Raya Puncak ini lebih baik lagi, lebih rapi dan lebih bersih ya, dan semoga pedagang kaki lima yang dapat dari penertiban bisa mendapat tempat baru, apalagi kan sudah ada rest area Puncak dan itu mungkin bisa ramai lagi nantinya ya. Kita doakan semoga Puncak lebih baik lagi. Oke, sampai di sini guys. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.